tahun 2026, apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan oleh EMP? Apakah akan melakukan ekspansi ataupun eksplorasi terbaru, Pak? Baik, oke. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kami ada dua pendekatan ya untuk bagaimana kita bisa menumbuhkan perusahaan. Yang pertama adalah penumbuhan secara organik, yaitu kita mengembangkan aset-aset yang memang sudah ada di dalam portfolio EMP. Kemudian yang kedua, penumbuhan secara inorganik, di mana kita melakukan akuisisi-akuisisi atas perusahaan ataupun aset-aset yang memang sudah produksi. Kita cukup aktif dalam beberapa tahun terakhir, even di 2024 sendiri kita melakukan 3 akuisisi atas aset-aset yang sudah berproduksi. Nah, untuk 5 tahun ke depan, maksudnya sebenarnya start dari 2025 ya, dari 2025 sampai 2030 ini kita memang memiliki strategi ataupun rencana jangka menengah lah ya nih, jangka menengah. Kita akan melakukan pertumbuhan secara organik itu kurang lebih kita akan melakukan pemboran sumur eksplorasi sekitar 30 sumur eksplorasi. Kemudian pemboran hampir sekitar 130 sumur pengembangan dan juga pembangunan fasilitas ya untuk menunjang sumur-sumur tersebut sampai komersialisasi. Nah, capex yang kita anggarkan sampai 2030 itu kurang lebih ya Bu Sase ya, itu kurang lebih sekitar 1,4 billion US dollar gitu ya. Itu akan terbagi bertahap setiap tahunnya. Jadi ya mungkin dibagi 6 tahun kurang lebih sekitar 200 jutaan lah, 200 juta dolar per tahun lah. Itu yang kita akan budgetkan gitu. Nah, itu secara organik kita akan kembangkan. Dan kita juga sebenarnya cukup konservatif juga dalam membuat budgeting ataupun proyeksi bahwa tidak semua sumur eksplorasi kita anggap sukses. Jadi hanya certain percentage yang kita anggap sukses. Dan dari 130 sumur eksplorasi tersebut sebenarnya sekitar mungkin hampir 110 sumur pengembangan yang akan kita lakukan untuk maintenance ataupun untuk menjaga produksi kita tetap sama gitu ya. Gitu, stabil. untuk menjaga tetap stabil. Untuk 130 sumur eksplorasi tadi, ini pengembangan. Kalau yang 130 sumur tadi, pengembangan. ini tersebar di daerah mana saja, Pak? Oke, saat ini kita EMP itu memiliki 13 aset tersebar 12 itu di Indonesia dan 1 di Afrika. Dan kebetulan di 12 aset-aset yang di Indonesia itu 10 terkonsentrasi di Sumatera, Bu. Itu 2 di Aceh, 2 di Sumatera Utara, dan 6 itu di Riau. Gitu. Dan 1 di Sulawesi Selatan dan 1 di Laut Lepas Bali di atas dekat Madura gitu ya. Jadi kemarin dengan kondisi bencana saat ini ya, jadi beberapa wilayah kerja ataupun aset kita memang terkena dampaknya gitu. Tapi saat ini sudah berangsur normal dan kondisi sudah membaik gitu, jadi bisa beroperasi kembali. Dan itu dari alokasi capex yang tadi kita budgetkan itu kita akan kita lakukan di aset-aset tersebut gitu. Selain tadi Afrika, Pak, ada rencana pengembangan di luar negeri lain? Sedang kita jajaki sih, Bu ya. Mungkin kita sedang jajaki, tapi kita lihat ya. Di beberapa negara mana saja, Pak, yang jadi opsi dari EMP? Mungkin opsi kita Southeast Asian ya. Tapi kita lihat gimana ya kondisinya seperti apa ke depan. Targetnya itu kapan, Pak, rencana? Mudah-mudahan sih secepatnya dalam plan 2030 tadi artinya? Yes. Kita nantikan ya Pak update seperti apa. Mudah-mudahan. Kemudian terkait dengan capex tadi yang dalam penganggaran dalam beberapa tahun gitu ya Pak ya, itu nanti pendanaannya apakah full dari internal atau seperti apa? Jadi kombinasi sumber dari pembiayaan untuk capex tersebut, kombinasi dari tentu saja internal kas perusahaan, dari yang kita generate dari produksi ya, kemudian pendanaan juga dari partner kami. Kami memiliki partner yang sudah cukup lama ya bermitra dengan kita, bank, dan juga mungkin salah satunya adalah
obligasi Oke. ataupun pendanaan dari bank ataupun lembaga keuangan. Oke, kan EMP juga baru-baru ini lakukan PUBEX ya Pak ya, untuk Betul. PU obligasi sekitar 4 triliun ya Pak ya. Betul. Ini rencananya seperti apa sih Pak pembagian tahapannya, kemudian Oke. pengembangannya? Oke, jadi skemanya adalah penawaran umum berkelanjutan gitu. Jadi ini adalah ceilingnya adalah 4 triliun, tapi kita tidak menerbitkan obligasi langsung 4 triliun. Ini akan kita lakukan bertahap gitu ya. Dan yang saat ini kita sudah tawarkan, sudah mendapatkan pra-efektif ya Ibu ya, kita belum mendapatkan efektifnya secara penuh. Itu yang tahap 1 ini kita baru akan menawarkan sejumlah sebanyak-banyaknya adalah 500 miliar rupiah gitu. Oke. Di mana 500 miliar rupiah ini akan kita gunakan untuk merefinancing sebagian hutang perseroan dan juga sisanya untuk modal kerja. Oke, baik. Dengan berbagai upaya yang tengah dilakukan EMP sejauh ini, bagaimana Anda melihat peran EMP juga dalam mendukung Indonesia mencapai swasembada energi? Dan kira-kira prospeknya seperti apa sih Pak ke depan Anda melihatnya? Oke, kami sih optimis ya. Kami optimis, maksudnya dari swasta, dari pelaku usaha ataupun kontraktor di sektor migas, kami optimis bahwa bangsa Indonesia ini kita dapat mencapai swasembada energi gitu ya. Namun mungkin pendapat pribadi saya bahwa kebijakan ataupun investasi dan teknologi harus jalan secara bersamaan dan seimbang ya. Maksudnya misalkan kita bicara dari sektor migas saat ini mungkin untuk bisa meningkatkan produksi nasional, produksi minyak nasional ya, mungkin kayak contohnya deep water gitu ya, kan rata-rata aset sekarang mungkin udah bergerak ke arah Indonesia Timur dan di laut lepas gitu, mungkin membutuhkan teknologi yang lebih terus advance gitu ya, dan itu kan membutuhkan investasi yang cukup besar. Dan kontraktor untuk mengeluarkan investasi yang cukup besar kan pasti kan mengharapkan ada suatu support ataupun insentif dari pemerintah ya. Jadi semua ini harus berjalan selaras ya. Jadi ya kita harapkan bahwa, dan ini untuk aset-aset yang baru, dan untuk aset-aset yang lama ataupun aset-aset yang marginal juga kita masih membutuhkan banyak support lah dari